Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, bagaimana kabarnya kalian semua di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat ya. Dan Bapak selalu mendoakan kalian semua agar kalian sehat terus. Kemudian kalian pun ada di kondisi semangat terus belajarnya, walaupun aktivitas semuanya kalian ada di rumah. Ya, semangat terus ya anak-anak ya dalam mengikuti proses pembelajarannya. Nah, anak-anak, dalam kesempatan pembelajaran kali ini, Bapak akan memberikan materi tentang transformasi geometri yang terakhir. Ya, jadi di awal kita sudah belajar yang disebut dengan translasi, kemudian yang kedua refleksi, yang ketiga adalah rotasi, dan yang keempat kita akan bahas tentang namanya dilatasi. Bapak berharap kalian semua bisa mengikuti proses ini dengan sebaik-baiknya. Dan Bapak ingatkan kalau ada hal-hal yang memang dirasa belum paham, kalian boleh menghubungi Bapak ya, di WA boleh, di chatting gitu ya, atau di DM, Instagram, itu apapun silahkan ya. Bapak berusaha untuk menjawab ya apabila ada pertanyaan yang kalian belum pahami dari penjelasan Bapak kali ini. Baik, kita simak videonya dengan baik ya. Kalian boleh memperhatikan penjelasan Bapak ini. Silahkan. Baik, anak-anak kelas 9 SMP Pupuk Kujang, hari ini kita akan bahas materi tentang dilatasi. Dilatasi. Nah, mungkin istilah dilatasi ini apa ya, tidak sefamiliar, tidak sesering mungkin ya kita dengar kayak pergeseran, perputaran, kemudian pencerminan gitu. Dilatasi ini apa sih Pak Angga? Sebenarnya ini dilatasi kalau bahasa sederhananya, bahasa keseharian kitanya, ini disebut dengan perbesaran. Perbesaran. Nah, jadi kalau kalian, Bapak mau menganalogikan gini. Jadi kalau kalian di rumahnya punya kamera ya, kamera DSLR atau mirrorless ataupun kamera HP yang kalian punya, yang kalian pegang, itu sebenarnya ada fitur di kamera itu yang kita bisa perbesar, bisa kita perkecil. Jadi istilah di kamera itu dilatasi itu adalah di zoom in, zoom out gitu. Ya, diperbesar, diperkecil gitu. Kita ingin ngambil objek diperbesar gitu, maka diperbesar zoomnya gitu ya. Jadi istilah dilatasi atau berbesaran ini kalau di istilah di kamera adalah di zoom ya, di zoom. Nah, kalau kita bicara dengan konteks di matematika itu seperti apa? Dilatasi atau perbesaran adalah transformasi yang mengubah ukuran, bisa diperbesar atau memperkecil objek tapi tidak mengubah bentuknya. Ini yang harus kalian cermati. Jadi bentuknya sama ya. Kalau yang sebelum-sebelumnya, mungkin kalau kita bahas tentang rotasi gitu ya, berputar gitu ya, kan awalnya titiknya di sini, kemudian di titik yang lain gitu. Nah, ya nggak mungkin berubah lah ya. Nah, kalau dilatasi ini tidak bentuknya sama seperti itu, hanya tadi apakah diperkecil ya, di zoom in atau zoom out gitu, diperbesar, diperkecil gitu aja ya. Nah, ada hal penting nih di dalam dilatasi. Yang pertama disebut dengan faktor skala. Ya, apa itu faktor skala? Faktor skala simbolnya K nih. Nah, faktor skala ini yang menentukan ukuran perbesarannya. Jadi, kalau nilai perbesarannya adalah 2 kalinya, maka itu makin gede kan ya. Kalau perbesarannya 3 kalinya, 10 kalinya itu makin gede. Artinya itu diperbesar. Tapi kalau nilai K-nya ya, nilai faktor skalanya misalnya setengahnya, 1/4-nya, 1/3-nya, maka itu dalam dilatasi disebut dengan diperkecil ya. Jadi kalau misalnya nilai K-nya itu lebih dari angka 1, maka ini diperbesar. Diperbesar. Kalau lebih dari 1 itu maksudnya adalah angka 2, 3, 4 dan seterusnya ya. Kalau K-nya kurang dari 1, maka dia diperkecil.
Ini contoh ya. Contohnya K-nya misalnya 2 atau 3 atau 10 gitu ya. Itu namanya diperbesar. Tapi kalau diperkecil contohnya misalnya K-nya adalah bentuk pecahan. K-nya setengahnya, K-nya 1/3-nya, ya, K-nya 1/4-nya. Itu disebut dengan diperkecil. Ya, gitu ya. Nah, untuk bisa lebih memahaminya, coba Bapak akan kasih nih ya sebuah soal lah ya, kita akan bahas bersama. Coba kalian cermati dengan sebaik-baiknya ya. Ini ada segitiga ABC dengan koordinat A-nya di 0,0 gitu. Kemudian B-nya di 0,3, C-nya di 2,0 ya. Didilatasikan dengan faktor skalanya 3. Dan pusatnya adalah di O 0,0. Nah, kalau kita cermati di sini untuk menyelesaikan ini ya, permasalahan ini yang harus kalian cermati yang pertama adalah ingetin tadi. Ini kan ada hal pentingnya faktor skala. Tandain faktor skalanya 3 nih. Ya. Setelah itu, yuk kita sama-sama menggambar segitiga ABC-nya. Ya. Untuk nilai A yang ini adalah 0,0. 0,0 itu ada di sini. Ya. Ini A. Kemudian B itu 0,3. X-nya 0, Y-nya 3, berarti di sini. Ini B. Ya. Kemudian C adalah 2,0 di sini. Ini C. Nah, kalau kita satukan gitu ya garis-garisnya atau titik-titiknya menjadi garis kayak gini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Maka segitiga ABC yang dimaksud itu adalah ini. Nah, ini yang disebut dengan segitiga ABC. Yang Bapak arsir ya, warna hitam. Nah, kemudian katanya didilatasikan dengan faktor skalanya 3 dan pusatnya ada di sini nih. 0,0. Nah, gini, perlu kalian tahu ya bahwa jarak titik koordinat dengan pusat dilatasinya. Pusat dilatasinya di sini nih, ya. Titik A ada di sini. Maka jarak dari A ke pusatnya berapa? Ada nggak? Nggak ada, karena ada di titik ini. Maka kita bisa tulis di sini adalah angka 0. Sekarang titik B ada di mana? Titik B ada di sini nih. Titik acuannya atau titik pusatnya ada di sini. Maka jarak dari titik pusat ke titik B berapa nih? Berapa satuan? Ya, 1, 2, 3. Berarti nilainya adalah 3. Kemudian C nih, terhadap titik acuan di sini adalah 1, 2. Maka kita bisa tulis 2. Nah, gini dulu. Jadi kalian harus lihat dulu jarak titik-titiknya terhadap titik pusatnya adalah 0,0 di sini. Nah, sekarang baru kita bicara tentang faktor skala. Faktor skalanya 3. Kan tadi sudah Bapak sampaikan di sini. Kalau 3 K-nya misalnya 3 nih, berarti bentuk segitiga ini diperbesar. Ya, bentuknya diperbesar. Maka karena faktor skalanya 3, maka titik A tadi maka akan jadi A aksen, B akan jadi B aksen, dan C akan jadi C aksen. Kemudian jaraknya jadi berapa, Pak? Nah, jaraknya adalah gini, ini kan 3 kalinya, maka 3 dikali posisi awalnya 0, maka 3 kali 0. 3 kali 0 berapa? 0 ya hasilnya. Kemudian B-nya adalah 3 nih. B aksennya adalah 3 ini karena faktor skalanya 3 dikalikan dengan titik awalnya B, itu diangkat 3, maka ini jadi 9. Kemudian yang C ini jadi 3 ya, faktor skalanya 3, jaraknya adalah 2. Ini maka sama dengan 6. Nah, ini adalah jarak-jarak yang barunya nih, 0, 9, 6. Nah, sekarang kita bisa tulis sekarang A aksen posisinya ada di mana ya? A aksen itu tetap di angka 0 di sini. Maka A aksen tetap ada di sini. Ini A aksen. Oh, Bapak pakai warna yang lain ya. Ini A aksen.
A aksen di sini. Kemudian B adalah 9 dari titik pusatnya. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka di sini. Nah, kemudian nilai C adalah 6. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kan tadinya ada di sini ya, di 2 di sini, maka jadi di 6. Nah, segitiga ABC, oh ini B aksen, ini C aksen ya. Maka segitiganya jadi gini. Nah, ini ya. Ini. Nah, maka inilah yang menjadi segitiga baru yang sudah didilatasikan. Ini lurus ya. Nah, ini segitiga barunya. Nah, kita bisa lihat ya, segitiga yang warna hitam ya awalnya, kemudian didilatasikan itu jadi segitiga yang warna merah. Maka betul ya, ini adalah materi tentang dilatasi, artinya diperbesar. Nah, makanya kita bisa ambil kesimpulan nih di dilatasi atau di perbesaran atau ya perbesaran ini. Jika ada titik A, Y, ya koordinatnya A, X, Y, gitu, didilatasikan dengan faktor skalanya K nilainya, maka akan didapatkan A aksennya itu adalah X aksen, Y aksen, itu. Nah, nyari X aksen dan Y aksen itu adalah K faktor skalanya dikali dengan posisi awalnya. Berarti K dikali X, K dikali X, X. Kemudian yang ini K dikali Y. Sama kayak tadi kan ini ya. 3 dikali 0 nih. 3 kali 0, 3 kali 3, 3 kali 2. Hasilnya ini. Nah, inilah materi ya tentang dilatasi. Jadi sekali lagi, dilatasi ini adalah perbesaran ya. Jadi materi perbesaran. Jadi objek atau tadi bahasa Bapak adalah di kamera itu bisa di zoom atau di zoom in, zoom out gitu ya. Jadi istilahnya. Baik, ini saja yang bisa Bapak sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami tentang materi dilatasi ini. Bapak rasa ini adalah materi terakhir di transformasi geometri. Mudah-mudahan kalian bisa paham. Dan setelah ini, setelah materi pembelajaran ini, kita akan ada evaluasi. Prepare yourself ya. Dan Bapak ingin ingatkan ke kalian semua, apabila ada yang masih belum dipahami tentang materi dilatasi ini, boleh langsung tanyakan ke Bapak. Bapak siap bantu kalian semua. Baik, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya ini coba diulang-ulang lagi untuk menonton video ini, ya. Bapak meyakini kalian semua itu adalah anak cerdas. Kalian pasti bisa memahami. Demikian yang bisa Bapak sampaikan dalam proses pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.